Ya Habibi ya Muhammad. Bagi Allah Subhanahu wa taala, salawat dari salam tercurah dari selalu kepada junjungan kita Maulana kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada para keluarganya, para sahabatnya, para zuriat keturunannya dan para pengikutnya ila akhir zaman. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi Muhammad. Kembali insyaallah pada malam hari ini sambil menuju tibanya waktu salat fardu isya, kita isi kajian kita di dalam Muslim dengan sama-sama kita mengaji kandungan kitab Ad-Durrus Samin di halaman 95. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannif rahimahullah taala wa nafa'ana bihi wa bi ulamihi wa bi asrarihi fid dharain amin. Bismillahirrahmanirrahim. Allah Ta'ala berfirman, Allahul khaliqu kulli syai' wa huwa ala kulli syai'in wakil. Allah lah yang menjadikan tiap-tiap suatu dan ialah atas tiap-tiap suatu kulli syai'in wakil, berserah kepadanya. Allah yang mengulang tiap-tiap sesuatu dan tiap-tiap sesuatu itu bersarah lawan sidik. Seberataan sesuatu bersarah lawan Allah Ta'ala. Wa innahu ta'ala ala kulli syai'in qadir wa bi kulli syai'in alim, qad ahata bi kulli syai'in ilma wa ahsa kulli syai'in adad. Dan bahwasanya Allah Ta'ala atas tiap-tiap sesuatu amat kuasa, wa bi kulli syai'in alim, dan dengan tiap-tiap sesuatu itu amat mengetahui. Qad ahata bi kulli syai'in ilma. Lalu Allah Ta'ala juga meliputi dengan tiap-tiap sesuatu ilmunya, dan dia terlebih hingga akan tiap-tiap suatu bilangannya. Wa ahsa kulla syai'in adada. Wa ma ya'zubu an rabbika misqala dzarratin fil ardi wa la bis samaa'i ya'lamu ma yaliju fil ardi wa ma yakhruju minha wa ma yanzilu minas samaa'i wa ma yurju biha wa huwa ma'akum aina ma kuntum wallahu bima ta'maluna basir. Dan tiada hilang dan tiada lenyap daripada ilmu Tuhan engkau ya Muhammad suatu nang misqal min misqal, daripada suatu misqal zarrah, yaitu bahasa kita tuh samut nang halusna di dalam bumi dan tiada di dalam langit lagi yang mengetahui barang yang bergerak di dalam bumi dan barang yang keluar daripadanya, barang yang turun daripada langit dan barang yang naik padanya, dan ialah serta kamu di mana kamu berada. Bermula Allah Ta'ala dengan barang yang dikerjakan mereka itu amat melihat. Ya'lamu sirra wa akhfa wa ya'lamu ma fil barri wal bahri wa ma tasqutu min waraqah illa ya'lamuha wa la habbah fi dhulumatil ard wa la dhurra wa la yabisa illa fi kitabin mubin wa la yabisna. Dan lagi yang mengetahui akan rahasia dan yang terlebih sembunyi, dan mengetahui barang yang di dalam darat, yang di daratan, yang di dalam lautan, dan barang yang gugur daripada daun kayu, melainkan diketahuinya akan dia. Dan tiada satu biji di dalam kelamnya malam pada bumi, dan tiada yang basah
dan tiada nang kering melainkan terhingga di dalam kitab nang amat nyata. Wa annahu ta'ala muridun lil kainat mudabbirul lil adil lil hadisat, bahwasanya Allah Ta'ala yang berkehendak bagi segala kainat, lagi yang mentadbir bagi segala yang baharu sekaliannya, yakni bagi sekalian makhluknya. Wa annahu la yakunu kainan min khair aw syar aw naf'a aw dharra aw illa biqada'i wa masyiatu bima sya'a kana wa ma lam yasha' lam yakun wa law istama'al khalq kullahum ala ayyah fil wujud zarrah aw bisukuniha duna iradati lil ajzi la ajazu anhu, dan bahwasanya tiada yang ada daripadanya kebajikan atau kejahatan atau manfaat atau mudarat melainkan dengan hukumnya dan kehendaknya. Maka barang yang dikehendakinya ada dan barang yang tiada dikehendakinya tiada jadi. Dan jikalau berhimpun sekalian makhluk atas menggerakkan mereka itu di dalam wujud ini satu zarrah, atau kehendak mendiamkan dia satu zarrah, padahal tiada dikehendaki Allah, niscaya lemah mereka itu daripadanya. Wa annahu ta'ala sami'un basir mutakallimun bi kalam qadim ajalli la yashhur kalamul khalq la yashhur kalamul khalq, dan bahwasanya Allah Ta'ala Tuhan yang amat mendengar lagi amat melihat, lagi nang berkata dengan kalamnya nang qadim, tiada menyerupai akan dia kalam makhluk. Wa annal Qur'anul azim kalamul qadim wa kitabul munzil ala nabihi wa rasulih sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Quran nang amat besar kalamnya nang qadim dan kitabnya nang diturunkan atas nabinya dan rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa annahu subhanahu khaliq bikulli syai'in war-raziqu lahu wal mudabbir wal mutasarrif fihi kaifa yasha, dan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala Tuhan yang menjadikan bagi tiap-tiap sesuatu dan memberi rezeki bagi sekalian makhluk dan mentadbirkan lagi memerintahkan pada sekalian makhluk betapa yang dikehendakinya. Laisa lahu bi mulkihi munazza wala mudafi' yu'ti man yasha wa yamna'u man yasha wa yaghfiru liman yasha wa yu'azzibu man yasha la yas'alu amma yaf'alu wa hum yus'alun. Tiada baginya di dalam kerajaan yang membantahi dan tiada yang menolak akan yang memberi akan mereka itu yang dikehendakinya dan menegah akan mereka yang dikehendaki dan diampunkan bagi mereka yang dikehendakinya dan disiksa akan mereka yang dikehendakinya. Tiada ditanyakan daripada barang yang ia perbuat. Jadi apa yang dijadikan Tuhan, apa yang diperbuatkan Tuhan itu kada akan ditanya. Wahum yus'alun, dan ditanya segala perbuatan mereka. Ini kajian kita dalam tauhid, mesti kita meyakini bahwasanya apapun yang Allah kehendaki, apapun yang Allah beri, siapapun kada bisa menolaknya. Nah, apa yang Allah kehendaki, siapapun kada kawa menegahnya. Nah, siapapun yang Allah hendak ampuni, dan siapapun yang Allah hendak azab, dan Allah kada akan ditanya dengan apa yang Allah perbuat. Tetapi yang akan ditanya apabila seseorang mengaku ada mempunyai perbuatan. Nah, ini kesimpulan. Mengaji tauhid ini mesti harus senantiasa merasa segala amal perbuatan kebaikan yang terbit dari diri kita itu bukan kita yang merasakan melakukan perbuatan kebaikan itu, tetapi itu adalah wujud dari rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala, atau Allah yang menjadikan. Maka semalam kajian kita di dalam ilmu tauhid itu, kalau sudah mengaji ilmu tauhid
Kan tauhid ini semalam ada tauhidul zat, ada tauhidul asma, ada tauhidul sifat. Nah, terakhir adalah tauhidul af'al. Nah ini kalau sudah ngaji tahu ilmu ini, tauhidul zat sudah, tauhidul asma sudah, tauhidul sifat sudah. Ini di keyakinan etikat. Nah, ini amalan saben waktu. Tauhidul af'al ini ngarannya. Nah, ma'asa'akan dalam semua perbuatan. Ini ngarannya tauhidul af'al, ma'asa'akan dalam semua perbuatan, apapun, baik itu perbuatan kita, orang lain, ataupun makhluk yang lain. Apa aja makhluk Allah Ta'ala, ini semua diperbuatkan oleh Allah. Jadi yang nyata ini adalah af'alullah. Nah ini kesimpulannya, dan ini dipraktikkan dalam setiap waktu, setiap kesempatan, setiap keadaan. Nah, maka di dalam ibadah tadi, la yus'ujan Tuhan, la yus'alu, la yus'alu amma, ya Tuhan kada ditakuni apa yang Allah berbuat, tetapi wahum, di sini wahum yus'alun. Mereka yang ditakuni ketika mereka merasa memperbuat sebuah kebaikan. Jadi ujar Guru Bahari, demi selamatnya kita kena di akhirat, maka jangan ketika kita di dunia ini merasa berisi kebaikan. Tapi kita yang disuruh di dalam dunia ini senantiasa merasa berisi dosa. Nah ini yang disuruh nih, rasa hati ini berdosa aja, rasa hati ini berdosa aja, salah aja, jangan merasa bujur. Karena kalau merasa bujur ini kita mewaris sifatnya iblis. Nah, hati kita ini kadang merasa lebih baik dari orang lain. Ini penting benar. Karena banyak manusia yang keliru, manusia ini yang dimurkai oleh Allah, yang disiksa oleh Allah karena ia menganggap dirinya lebih baik daripada orang. Di segi apa aja? Misalnya dari segi ilmu. Seorang ini merasa dirinya lebih tahu dari orang lain. Nah ini penyebab seseorang itu terdinding dengan Allah, penyebab seseorang itu jauh dari rahmat Allah, bahkan dimurkai oleh Allah. Makanya orang yang mengetahui tapi inya kada mengamalkan dengan ilmu yang inya ketahui, kena di akhirat itu dibangkitkan manusia nih. Ada ulama ahli ilmu nih, ahli ilmu nang mana inya ini berpiragah tahu terus. Arti piragah tahu menganggap dirinya lebih mengetahui daripada orang lain. Ini kan kesombongan nih. Lalu akhirnya kena di akhirat ini dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala orang ini kena. Makanya orang alim itu bila menggawi satu dosa itu kada denang halus, semua ganal. Karena sumbernya dia mengetahui akan sebuah kebaikan, akan sebuah larangan. Kenapa ia menggawi? Padahal ia mengetahui. Makanya beratnya seorang yang alim itu di dalam menjalankan syariat, dan dia berat juga mendapatkan hukuman serta banyak dia mendapatkan pahala di ketika ia kau mengembalikan itu semuanya kepada Allah. Ini orang alim gini nih. Ini si alim orang alim ini neraka. Kaina orang alim ini nang disiksa di dalam neraka ini ditampayakan Tuhan di halayak orang banyak.
Ini tapayangan orang, ini ahli neraka. Nah, berkumpul berkuliling berataan. Orang alim ini disiksa di hadapan penghuni neraka berataan. Nih saksikan nih kan. Ini orang alim punah. Nang inya bermaksiat kepadaku, dia tahu tentang hukum aku. Nah, dia tahu tentang laranganku, dia tahu tentang rahmatku, tapi dia bermaksiat kepadaku, dia durhaka kepada. Saksikan. Karena ketika inya di dunia, nah, inya menganggap dirinya lebih tahu daripada hamba-hambaku nang lain. Nah, sekarang aku beritahu lawan hamba-hambaku nang lain bahwasanya inilah orang yang menganggap dirinya lebih baik daripada orang lain. Ini kena asyaddul azab yaumal qiyamah al-alim lam ya'mal bi'ilmih. Kenapa disupanakan benar di tengah hamba Allah Subhanahu wa taala? Nah, maka ujar guru tadi nang paling selamat ujar sidin ketika kita melakukan ketaatan ibadah kepada Allah, jangan itu diakui menjadi kebaikan kita, tapi akuilah ini rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ngarannya tauhidul af'al tadi. Sedikit lagi kita baca. Kemudian pulang. Wa anahu ta'ala sami'un basirun mutakallimun bi kalamin qadim ajali la yusadun. Kalam tadi sudah. Kemudian pulang. Yang ditanya tadi adalah, nah, Allah tidak ditanya dengan apa yang diperbuatnya, melainkan mereka akan ditanya apabila mereka melakukan sebuah perbuatan. Wa lahu ta'ala hakim fi fi'li adil. Nah, fi qada'i la yutasawwaru minhu zalim wala yajibu alaihi li ahlil haq. Bahwasanya Allah Ta'ala itu amat tegar di dalam perbuatannya, lagi adil pada segala hukumnya, tiada tergambar daripadanya itu zalim, dan tiada aniaya, tiada wajib atasnya bagi seorang hak. Walau annahu subhanahu wa ta'ala ahl jami'a khalqi fi tarafati ain lam yakun bizalika yaran alaihim wala zaliman lahum fa innahum mulkuhu wa abid walahu ayyab ala fi mulki ma yasha wa ma rabb bidzalamin lil abid. Dan jikalau bahwasanya Allah Subhanahu wa taala membinasakan segala makhluknya dalam sekejap mata, nah ini Allah taala nih membinasakan makhluknya sekejap mata, ahlaka jami'a khalqi, samuan makhluknya fi tarfati ain, sekejap matanya. Nah, lam yakun bizalika zahiran alaihim. Nah, niscaya tiada ada dengan yang demikian itu aniaya. Tuhan kada aniaya atas mereka itu. Dan zaliman wala zaliman lahum, dan Allah Taala kada zalim juga lawan mereka tadi. Nah, kalau pang ni aniaya Tuhan membinasakan makhluk dengan sekejap, ada zalim Tuhan kada. Nah, fa'innahum, karena bahwasanya maka bahwasanya mereka itu miliknya, miliknya dan hambanya, milik Allah dan hambanya Allah. Nang harus baginya bahwa mengerjakan di dalam miliknya barang nang dikehendakinya, ya kah? Jaizan telah, jaizan alaihim, harus lawan Allah tuh memperbuat apa yang dikehendakinya oleh Tuhan. Jaiz saja, harus saja lawan sidin. Dan tiada Tuhan kamu ya Muhammad zalim ia bagi segala hambanya. Jadi Allah Ta'ala itu kada zalim lawan sekalian hambanya. Yusibu ibadah ala ta'at fadlan wa karaman
wa yu'aqibuhum ala ma'asi hikmah wa adlan. Dan jadi hikmatan wa adlan, dan diberi pahala akan hambanya atas mengerjakan yusabu diberi pahala akan hambanya mengerjakan taat. Kalau taat adalah karena apa? Karena fadlannya, karena karunia-Nya Allah. Wa karman, dan karena kemurahannya Allah Ta'ala. Dan disiksakan mereka itu atas segala orang yang berbuat maksiat, itu hikmatnya dan adilnya. Alal hikmah ma'asitul hikmah wal hikmata wa adlan, karena hikmatnya dan adilnya dan kelebihannya bagi orang yang mengerjakan taat, dan adilnya bagi orang yang mengerjakan maksiat. Wa anna ta'at wajib, nah wajibatun ala ibadihi bi ijabihi ala al-sinah anbiya alaihi wassalatu wassalam. Bahwasanya taat yakni menunjukkan segala titahnya, nah menjunjung akan segala perintah dan menjauhkan segala yang ditegakkannya, itu wajib atas segala hamba dengan diwahyukan dia atas lidah ambiyanya, atas mereka rahmat Allah dan salamnya. Wa nu'minu bikul kitab. Kemudian kita percaya dengan tiap-tiap kitab. Nang apa? Nang anzalahullah, nang Allah turunkan. Nah, wa bikulli rasul, oleh Allah menurunkan lawan tiap-tiap rasul. Nang arsalahullah, nang Allah suruh akan dia. Nah, arsalahullah wa bimalaikatillah, dan disuruh beriman juga lawan segala malaikatnya Allah. Wa bil qadari khair wa syarr. Nah, jadi kadarnya Tuhan, qada Tuhan nih, beriman disuruh dengan kadar kebajikannya dan kejahatannya daripada Allah. Wa nashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh arsalahu ilal jinni wal insi wal arab wal ajam bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kulli walau karihal musyrikun. Dan kami naik saksi bahwasanya Nabi Muhammad itu hambanya dan rasulnya, disuruh ia kepada jin dan manusia dan kepada orang Arab dan segala orang ajam dengan petunjuk dan agama yang sebenarnya. Nah, subhanallah, menyatakan dia atas agama sekaliannya. Dan jikalau benci akan dia segala orang yang musyrikun dan orang-orang kafir sabarataan, walau karihal musyrikun. Wa annahu balagha risalah wa addal amanah wa nasaha al-a'immah wa kasbul ghammah wa zahida billahi haqqa jihadi wa jahada billahi haqqa jihadi. Bahwasanya ia telah menyampaikan pesuruhan dan telah menunaikan amanah dan memberi nasihat akan segala umatnya dan membuka akan duka citanya, dan berperang ia akan musuhnya Allah pada menyatakan agama Allah akan sebenar perangnya. Wa anna musadiqul amin mu'ayyid bil barahin as-sadiqah wal mu'jizat al-khariqah. Dan bahwasanya yang benar pada perkataannya, lagi kepercayaan bagi segala yang disuruhnya, lagi dikuatkan dengan beberapa burhan penjelasan yang benar dan beberapa mukjizat yang mencari bagi segala adat. Wa annallaha farada ala ibadihi bisidqihi wa ta'atihi wa isba' wa itba'i. Bahwasanya Allah Ta'ala mempardukan atas segala hambanya membenarkan dia, dan mempardukan pula atas segala hambanya mengerjakan taat akan dia pada barang yang disuruhnya, dan mengikut akan barang yang dikerjanya dan barang yang diperbuatnya. Wa annahu la yaqbalu iman abd wa an amana bihi subhanahu wa ta'ala ayyu'mana bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa bi jami'i ma ja'a bihi wa akhbara anhu min umuri dunya wal akhirah. Dan bahwasanya tiada diterima, nah layak balu iman, nah layak balu iman abdun, seorang hamba itu imannya kada diterima oleh Allah. Nah
hatta yu'mina, sehingga inya beriman naon siapa lawan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa bi jami'i ma ja'bihi, dan apa saja yang Allah datangkan lawan sidin. Nah, lawan Nabi Muhammad nih. Nah, wa min umuri dunya wal akhirah, dan apa saja nang dihabarakan oleh Nabi, nah percaya juga apa nang dihabarakan daripada segala pekerjaan dunia dan akhirat. Wa min zalika ayyuh Nabi Syu'aib mungkarin wa nakir lil mauti anit tauhid wad din wan nubuwah. Setengah daripada yang demikian itu wajib kita yakinkan dengan tanya munkar dan nakir bagi orang nang mati nang lain daripada nabi, ditanya daripada tauhid dan daripada agama dan daripada nabi. Wa ayyumina bi na'imil qabri li ahli ta'at wa bi azabihi li ahli maksiat, dan kita percaya dengan nikmat kubur bagi ahli taat, yakni bagi orang yang berbuat kebaktian akan Allah, dan azabnya bagi orang yang berbuat maksiat. Wa ayyumina billah bil ba'si wa yahsalul ajsad wal arwah ila ta'ala wa bil wuqufi baina yadillahi ta'ala, dan kita percaya pula dengan yang dibangkitkan pada hari kiamat dan dihimpunkan segala tubuh dan roh kepada Allah Ta'ala dengan dihentikan di hadapan Allah. Wa ayyumina bil hisab wal ibad, nah liyatafa, dan kita percaya dengan hisab dan bahwa segala hamba itu tafawut liyatafawutuna fihi ilal masamih wal manaqis wa ila may yadkhulul jannah bi ghairi hisab. Tafawutnya di dalam kepada memaafkan dan disungguh-sungguhkan kepada mereka itu yang dimasukkan surga dengan tiada dihisab. Wa ayyumina bil mizan alladzi tudanu bihil hasanat wasai'at wa bisyirat wa huwa jasrul mamdud ala alamati jahannam. Kita percaya dengan naraca, ujar bahasa kita timbangan nang ditimbang di dalamnya segala kebajikan dan kejahatan, dan dengan titian syaratan mustaqim, dan yaitu bentangkan atas api neraka. Kemudian pula wa bihaudi nabiyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam alladzi yasrabu minhul mu'minun, nah qabla dukhulil jannah wa ma'wahu minal jannah, dan wajib kita percaya dengan haud, yaitu telaga Nabi kita sallallahu alaihi wasallam nang meminum daripadanya segala orang mukmin nang dahulu sebelum masuk surga. Nah, jadi kena minum orang mukmin sebelum masuk surga, dan airnya daripada air sungai surga. Wa ayyumina bi syafa'atil anbiya summa siddiqin wasyuhada wal ulama wassalihin wal mu'minin, bahwa kita percaya dua dengan syafaat segala nabi-nabi, kemudian syafaat segala orang siddiqin, kemudian syafaat segala syuhada, ulama, salihin, dan segala orang mukmin. Wa anna syafa'atul uzma, bahwasanya makhsusah bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya syafaat nang paling besar yaitu syafaatul uzma, yaitu syafaat nang melepaskan huru-hara padang mahsyar, nah mencari nabi kena, nah, dan melepaskan daripada jahanam nang mengikat di belakangnya itu tertentu dengan nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Panjang oleh sekali lagi kena insyaallah tuntung kitab ini kita beristiharah ulang kitab mengapa nang akan. Nah, wallahu a'lam dari sini. Wallahu a'lam bishawab. Insyaallah sekali pertemuan lagi tuntung kitab ini kita sambung dengan kitab yang lain. Nah, ini khatimah tadi kan penutup. Bagus. Minum dulu nah. Allahumma shalli. Allahumma shalli ala Muhammad. Jadi kesimpulan kita tadi lah dalam 6 kajian kita malam ini, bahwasanya perlu senantiasa dalam segala aktivitas amal perbuatan yang kita perbuat, jangan sama sekali kita mengakui itu adalah kebaikan yang kita lakukan.
tetapi senantiasalah menjadi seorang hamba yang bersyukur atas nikmat yang Allah berikan kepada kita, yaitu satu nikmat ijad. Nah, nikmat diadakan. Nah, betul nikmat iman. Nah, Islam ini disyukuri benar ini yang di kita. Nah, sampai hari ini kita dijadikan oleh Allah jadi hamba ng iman, hamba ng Islam. Disyukuri. Syukur iman ini adalah taat. Nah, taat aja ibadah aja lawan Allah. Syukur Islam apa? Ujar guru balik nonton talabul ilm. Nah, jadi mun orang tuh kada mau nuntut ilmu nang mana aja orangnya, berarti kada syukur dengan Islam. Kada syukurinya dengan dijadikan oleh Allah menjadi orang Islam. Jadi hendak mengamalkan Islam itu kada bisa mun kada nuntut ilmu. Ternyata ilmu itu adalah segala-galanya. Hendak selamat ya ilmu juga, hendak bahagia dunia ilmu juga, bahagia akhirat ilmu juga. Kedua-duanya ilmu juga. Jadi orang iman itu mesti taat. Al iman uryanun. Iman itu uryan. Nah, iman itu tati lanjang. Iman ini tati lanjang. Iman ini berpakaian. Nah, ujar Nabi pakaiannya libasuhu takwa. Nah, pakaiannya ini pakaian iman ini adalah takwa. Jadi punya kada takwa sama iman tuh masih tadi lanjang. Nah, khawatir tadi lanjang lalu hilang. Nah, jadi jangan sampai iman yang di diri kita ini, yang di dada kita ini lambat laun akhirnya menjadi lenyap, menjadi hilang. Karena ini mun tadi lanjang terus supan juga. Iya lah. Kan supan dia tadi lanjang terus akhirnya tak keluarnya. Nah, bawa luar aja. Nah, libasnya takwa. Kemudian zinatuhu. Nah, zinatuhu. Ujar kita hiasannya. Hiasan iman ini adalah hiasan iman haya. Nah, ujar kita malu. Supan. Munyak ada supan la imana liman la haya. Alah. Kada iman sempurna orang itu kada misi malu. Nah, samaratuh. Iman ini berbuah sekalinya. Samaratuh ujar Nabi. Samaratuh buahnya iman adalah Nah, ini buah imannya. Maka disebutlah ilmu itu sifat Allah. Ibadah itu sifat Nah, udah kayak ini aja diudak-udak. Bila ilmu sifat Tuhan, bila ibadah sifat hamba. Berarti ilmu ini sifat Tuhan, nangaran tahu itu sifat sidin. Pengetahuan itu sifat sidin. Jahil itu sifat kita. Ini supaya kita mampu jadi hamba. Maka tugas kita hamba adalah ibadah. Lalu kita sadar kudrat kita jadi seorang hamba adalah mengabdi kepada Tuhan. Dan mengabdi ini kada kawan juga mungkin ada pengetahuan. Ternyata pengetahuan ini pun sidin. Nah, makanya seseorang itu ujar Nabi ada sebuah kalimat lah Arab tu Rabbi birab. Arab tu Rabbi birab. Nah, aku mengenal Tuhan dengan Tuhan juga. Ternyata yang mengenalkan dirinya itu adalah dirinya juga. Artinya dengan ilmunya kita dapat mengenali dia. Bukan dengan pengetahuan kita dapat mengenali Tuhan. Tapi Tuhan mengenalkan dirinya di
kita. Maka pengenalan kita kepada Tuhan itulah yang disebut orang yang mengenal Tuhan. Makanya siapa jangan arafa rabbah, siapa kenal Tuhannya. Ada kalimat-kalimat orang-orang sufi lah, orang-orang muhaqqiqin. Man arafa rabbah, nah siapa kenal Tuhannya, pasada jasad, maka lenyap, hancur jasadnya ini, tiada lagi dirinya ini, tiada lagi jasadnya. Jadi mengenal Tuhan kadang-kala dengan jasad, tapi mengenal Tuhan dengan iman, dengan hati. Jadi orang yang mengenal Tuhan dengan Tuhan juga. Makanya ujar Nabi memadahkan, adabani Rabbi, adabani. Mendidik lawan aku ini Rabbi. Malah jadi aku ini jadi ujar Nabi adalah Tuhanku. Fa ahsanata dibi. Lalu Allah membagusakan akan adabku. Jadi nang mengajari adab Tuhan juga, nang membagusakan adabku sidin juga. Artinya apa? Lenyapnya, tidak ada laginya kedirian seorang hamba. Disitulah nampaklah akhlakul karimah. Nah, kita ini disuruh mutaba'ah, mengikut akan lawan Nabi yang dididik langsung oleh Allah. Jadi mungkin kita mengikut Nabi sama dengan mengikut sebuah kebenaran, karena tidak ada jalan untuk wasil, untuk usul kepada Allah selain pada mengikut Nabi. Nah, jadi kita nang ini kadada bising apa-apa untuk sampai kepada Nabi, kepada Allah Subhanahu wa taala, kecuali mengumpatina Nabi. Maka kita harap syafaat silin tadi. Syafaat. Ada syafaat Nabi yang terbesar, faatul uzma tadi. Syafaat terbesarnya Nabi ini kena di hari kiamat. Artinya apa? Ujar Nabi lah, kunci surga itu di tangan unda, dan surga itu kena unda jual bukanya. Surga itu kena aku jual bukanya. Namun nih aku membuka ujar Nabi, aku tak lanjut ada bebinian menuhi aku masuk surga. Ini hebatnya bebinian adalah, hebatnya bebinian. Makanya Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Rahman ini kan nampak, Rahman Tuhan ini nampak lawan Abah, Rahim nampak lawan Mama. Anu apa ini berkolaborasi abah mama ini jadi manusia. Lalu gawian bakadap nih katanya, gawian bakadap. Abah mama gawian bakadap, lahirlah manusia. Jadi manusia ini lahir sifat Rahman Allah, lahir dari sifat Rahim Allah. Nih, syafaatul uzma, rahimnya Allah Subhanahu wa taala itu nampak lawan umat kita. Rahmannya Allah taala nampak dari abah kita. Jadi kita ini terbit dari Rahman Rahim Allah. Tajalli Rahman Rahim Allah, abah lawan mama. Maka orang tua ini disebut jimat. Sayangi jimat. Syukuri jimat ini. Sampai orang tua bahari madahkan Allah Ta'ala dalam dunia. Jadi mazharnya Rahman Tuhan, mazharnya Rahim Tuhan, itu lawan umat bapak kita. Maka dengan Bismillah, atas nama Allah. Makanya siapa aja yang hendak hajatnya kabul 100 kali baca Bismillah dulu. Baca Bismillah 100 kali. Tuntung itu beristighfar 100.
tuntung itu bajikir 100, tuntung itu bersalawat 100 nyar minta. Jadi saraba 100 adalah ini. Nah, ada hajat nih. Hajat apa-apakah kita nih kan hidup nih. Nah, jadi guru ini bismillah dulu. Nah, 100 terus kali itu istighfar. Nah, istighfar 100 kali. Itu apa? Tahlil la ilaha illallah 100 kali. Sholawat 100 kali. Nah, nyar babi minta. Ini tatanannya nih. Nah, ini orang sederhana, ujar badannya sederhana. Ini yang intinya sebenarnya. Nah, tahu dulu kita belajar bismillah semalam. Kana, makana, yakunu, yakunu. Artinya nang ada ini sidin menjadi akan ada sidin dua nang mengadakan kan. Jadi dari bismillahnya nih. Jadi baca bismillahirrahmanirrahim 100, astagfirullah 100, la ilaha illallah 100, salawat 100. Semalam itu kalau 21 kali. Jadi kita ini malam tuh baca bismillah. Nah, kita bagaimana misalnya di rumah ini aman, tabakar kada, kemalingan kada, perampokan kada, dijumtan orang kada, pindiknya nang memudaratakan tuh nang menghabiskan ke harta benda ada bakal ada. Ini 21 aja. Siang kena 21, siang juga selamat 21 kali. Apalagi 100 membacanya. Nah, jadi dibaca bismillah 100, istighfar 100, la ilaha illallah 100, salawat 100. Nah, ini pulang kunci sugih lah, kunci sugih hati, sugih harta. Nah, nih la ilaha illallah ini miftahul jannah. Miftahul jannah. Mun urang kulir mau ucap nini. Nih, coba nah. Miftah jannah nade la ilaha illallah. Kunci surga. Surga kuncinya la ilaha illallah. Nah, nang mengikuti siapa deh? Mengikuti siapa? Rasulullah. Ini nama mengikuti kuncinya. Namun kuncinya ini la ilaha illallah. Ini surga nang miftahnya ini sidin. La ilaha illallah. Ini kunci surga. Apalagi kunci dunia. Dunianya pernah ada papanya. Surga, kunci surga la ilaha illallah. Tahu kalau sudah kisah surga nih, langit bumi gabung keduanya, dijajak, dihampar, diratakan lah. Nangaran al jannatu arduhas samawati wal ard. Luasnya tuh nih, luasnya tanah surga itu langit bumi gabung, ketujuh-tujuhnya, 7 lapis langit gabung, 7 lapis bumi gabung, itu jadi luasnya surga. Kalau surga aja tak buka dengan la ilaha illallah, apalagi dunia. Orang koler membaca yang ini, ya senyanya dunia ini, karena koler juga. Jadi mun anak tabukan ini rancak di membaca ini aksiru min zikrillah. Nah, sedangkan tadi ini menggagahan nih ngarannya. Nama ikutinya sidin. Lalu gagahan nih kayak menggagahan ini supaya parak lawan ampun kunci. Nah, parak lawan ampun kunci Rasulullah. Maka disuruh bersalawat juga tadi. Pintu surga terbuka apabila kita berparak sidin. Bila parak lawan sidin, tak buka surganya, macam masuknya kita. Karena tak parak lawan sidin. Makanya ujar Nabi, orang yang paling parak kena lawan aku adalah orang yang paling banyak salawat lawan aku. Tak buka pintu dunia,
tabuka pintu langit, tabuka pintu akhirat, tabuka pintu menuju Allah. Ini adalah Rasulullah. Anta babullah. Nah, engkau bab pintu menuju Allah. Jadi kada kawa nang ini aja kada bersalawat luluy dua. Lihat aja tarikat mana aja itu kada bertinggal salawat. Kenapa? Salawat ini berkat ngarannya. Nah, salawat ini berkat. Makanya kada mau susah orang bersalawat karena salawat ini berkat. Berkat. Nangaran berkat itu ya salawat. Kita ini ada berkat Nabi, kita ini hidup berkat Nabi, kita ini kawa kaya ini berkat Nabi, dunia ini ada berkat Nabi, surga ada berkat Nabi. Maka salawat ini berkat. Jadi siapa yang hendak dapat berkat, salawatan. Jadi orang bersalawatan itu kalau mau ada berkat terus. Nah, berkat terus. Nah, jadi banyak ya bersalawat. Kalau pang tuntung bulan Maulid sudah hampir aja. Ini bulan Maulid aja suruh banyak aja bersalawat di mintu ah. Nah, artinya di luar bulan Maulid karena terbiasa sudah bulan Rabiul Awal bersalawat. Nah, akhirnya bulan Rabiul Akhir bersalawat juga. Nah, jadi pandiran salawat. Nah, jadi guru nih anak besarwan juga. Besarwan, hendak mantar bulan Rabiul Awal. Ujar kita orang Baharim yang mantar bulan. Nah, himung lawan Rasulullah. Jadi hendak mengantar bulan Rabiul Awal. Ya apabila guru makanya lumus saja. Iya ngaranya kan mah lumus. Biar lumus ada apa? Nah, jadi kena malamnya malam Jumat ini. Malam Jumat ini Imbah Isa bemolitan, tuntung bemolitan, ngaji, tasmiyah cucu guru nih. Betul si dinai lagi tuan guru lagi dan lebih ceramah guru Tuha, guru Martapura, Kiai Haji Abdul Hadi. Nah, guru Tuha Darussalam, guru anak ulun nih. Nah sidin majar di Darussalam guru Tuha. Nah sidin lagi dan ceramahnya. Jadi kita tulakan mungkin insya Allah. Nah berapa hadiah umat Nabi Muhammad. Nah di selama mengisiakan peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW. Nah kumpulakan aja nah, kumpulakan tukarakan apakah ini ayam kah baras lah, tukan bungkus nasi tukarakan banyak dibagi lawan umat Nabi Muhammad pulang. Karena kita senang lawan Nabi Muhammad, sayang lawan Nabi Muhammad, maka ujar Nabi Muhammad, siapa yang menyenangkan hati umatku sama inya menyenangkan hatiku. Jadi kalau nabinya kita senang sidin lahir, kalau nak ada ini menandak menyenangkan hati Nabi Muhammad, senangkan hati umat Nabi Muhammad. Kayak apa caranya? Iya tadi salah satunya bagi makanan kan mau senang. Jadi kita bermaulidan malam Jumat nih. Nah, bermaulidan. Jadi sapa-sapa hadiah-hadiah yang diberikan umat Nabi Muhammad karena bergembira dengan lahirnya Nabi Muhammad, kita bulikakan pulang untuk umat Nabi Muhammad. Nah, itu aja. Intinya kayak itu aja telah. Nah, intinya kayak itu. Nah, jadi kita mohon datangan pian kada auran itulah bawa keluarga kaum muslimin muslimat. Nah, dan insyaallah boleh nasi bungkus kena juga. Cuma kan usah lagi ibu-ibu di sini. Nah, membungkus yang kan usah karena kakak-kakak santri ada aja sudah. Nah, santri putri ada aja. Jadi kena mungkin memasak di dapur pesantren, kemudian dibungkus oleh kakak-kakak santri. Nah, jadi Mbak Isa tuh kena sudah berbungkus itu membagi aja lagi. Dan bagi para jemaah yang hadir. Nah, kita bermaulidan juga mengantar bulan ini. Kan semalam sudah Habib Ahmad Jindan di awal bulan. Nah, ini akhir bulan pulang. Akhir bulan habis baratahan. Nah, mudah-mudahan barakat kita berkumpulan. Nah, memuji Rasulullah, bersalawat lawan Rasulullah, membaca maulid Rasulullah, mendengarkan nasihat-nasihat ilmu Rasulullah yang disampaikan oleh guru kita mulia. Nah, insyaallah
Nah, memang dalam tayangan YouTube Sidin itu Guru Abdul Hadi ini lucu pang Sidin ini lucu. Nah jadi artinya rasuk lombuan kita nah ngantu atuhan nih liur-liur banjar nih han. Nah asik menganak isinya telah nang iyanya tuh kena andak mahabbah cinta lawan Nabi Muhammad. Mudahan kena apa-apa nang Sidin sampaikan di samping Sidin ketujuh homor memberi idkhalus surur di hati umat Nabi Muhammad, kita mendapatkan sir cahaya daripada mahabbah cinta kepada Nabi dari beliau. Nah itu aja harapan kita lah, mengundang Sidin, semoga Sidin membagi-bagi keberkahan dua lawan kita dapat berkah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berwasilah perantara Sidin. Luar biasa Sidin ini orangnya lah luar biasa. Nah itu dan ini adalah mungkin yang kami sampaikan. Nah undangan nonton barataan malam Jumat ini kita imbah Isa. Jadi nang tuha-tuha nih, nah nak makanan kena bayi-bayi guru imbah tuntung acara kita di rumah. Nah perkumpulan di rumah di pelatar itu nah kita mulai dalam rumah sampai ke pelatar. Nah itu jadi jangan bulikan itu biar aja tadi bulik ke papa juga bulik ke rumah guring aja juahan ya baik nang berdudukan ya makanannya nih kena berukuan aja dia lah. Nah itu ada Pak Haji Naparin kena Haji Abdullah. Nah, mana Haji Abdullah kada ada nih atau siapa-siapa nang tua Tuhan nih nah di sini makan bepiring aja kan. Makan bepiring aja. Nah makan bepiring di rumah guru pengawani Sidin Haji Agus lah. Kena perkumpulan aja kita di situ di rumah guru aja hendak bepiring barataan kalau piringnya kada mayu kena. Nah piringnya ada Jepang 2-3 ribu kalau kada mayu itu nah jadi sapale bepiring sapale bebungkus itu aja tanah. Jadi nang bepiring itu kena di rumah. Nah padahal kan nang lain-lain juga barataan. Nah bahwasanya kita mantar bulan. Nah peringati Maulid Nabi pula. Mudah-mudahan berkumpul kita di dunia memuji Nabi, berselawat lawan Nabi sampai ke akhirat kita pun tak kumpul Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin Allahumma amin. Minta halal, minta ikhlas, minta ridha, ampun maaf lahir batin dunia akhirat. Usikum wa nafsi bi taqwallah subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Usikum wa nafsi bi taqwallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung pamit. Ya